Masya Allah, dia Mbak Oki. Nah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waduh, Mbak Oki. Iya, Ya, Alhamdulillah. Maaf, kami berdua ya Mbak. Jadi, oke. ceritanya 30 menit pertama kita tausiah bareng Mbak Oki. Dibantu saya moderator. Kemudian nanti bagian pertanyaan dibantu Mbak Ajeng. Siap. Oke. Untuk hari ini, untuk tema kajian hari ini cukup ringan ya Mbak ya. Kepo di kajian ilmu saat Ramadan daripada kepoin orang lain pas di rumah aja gitu. Pertama-tama mungkin kita buka dulu kajian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih sama Mbak Oki udah udah merelakan waktunya buat Strudelers, buat berbagi ilmu dengan kami dan juga dengan Strudelers di rumah di menjelang buka Ramadan pada hari ini Rabu 13 Mei 2020. Mungkin silahkan Mbak Oki untuk mempersingkat waktu juga karena nggak banyak. Monggo tausiahnya dimulai sama Mbak Oki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sore hari ini teman-teman sekalian kita mulai lagi untuk kajian ringan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa yang insya Allah sekitar 2 jam lagi. Dan hari ini saya diberi judul yang sangat kekinian. Apa judul kita pada hari ini? Kepo di kajian ilmu saat Ramadan daripada kepoin orang lain pas di rumah aja. Oke, lebih baik kepo dengan kajian ilmu daripada kepo masalah urusan orang lain. Kita ketahui bersama teman-teman sekalian dalam pandemi COVID-19 ini kita banyak waktu di rumah, sehingga teman-teman punya banyak sekali waktu luang untuk teman-teman lakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang memilih untuk banyak baca Quran karena dia tahu tentang keutamaan Al-Quran. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan tadarus Al-Qur'an bersama dengan malaikat Jibril. Jadi orang-orang ini benar-benar tahu bahwa bulan Ramadan itu ibadah khusus, salah satunya adalah banyak baca Quran. Jadi dia banyak menghabiskan baca Quran. Atau ada orang yang menghabiskan waktu luangnya dengan dengan banyak tidur atau banyak nonton drama Korea nih ya. Drama Korea yang lagi hits itu yang 16 episode itu yang tinggal tunggu 2 episode lagi minggu depan. Ada juga yang nonton itu atau yang lain-lain. Atau ada juga orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di bulan Ramadan ini. Yang ketawa berarti nonton tuh drama Koreanya. Aduh, ketahuan ya Mbak ya. Lagi mau masuk ini ya, pembahasan yang seru-seru ya. Maksudnya kita nunggu 2 episode terakhir ini gimana endingnya gitu ya. Atau ada juga yang menghabiskan waktu luangnya adalah dengan kepo dengan Instagram, tiap hari stalking Instagram orang, tiap hari wah ada berita baru tentang si public figure ini. Biasanya berita yang menarik adalah berita yang buruk-buruk sih untuk diikutin. Wah, dia digosipkan begini, ikutin terus pemberitaannya. Nah, itu yang kita tidak inginkan teman-teman sekalian, yaitu kepo dengan urusan orang lain. Saya menasihati dari saya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Umat Islam itu tahu fafirru ilallah, Allah minta dia untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu kita sempit sekali teman-teman sekalian. Makanya kita sering dengar istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan karena waktu kita sempit. Dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, membuat kita kembali kepadanya. Makanya Rasul ingatkan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Jadi pernah ada seorang Ansor yang datang kepada Rasul tanya, ya Rasul, orang yang paling baik itu yang mana sih? Kata Rasul, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling pintar tuh yang mana sih? Adalah orang yang banyak ingat mati dan persiapkan bekal kematian. Coba teman-teman bayangin ya.
Kalau teman-teman ingat mati dan persiapkan bekal kematian, teman-teman nggak akan sia-sia dalam menjalankan kehidupan. Andaikan teman-teman tahu, kata dokter, hai kamu sakit parah, kamu divonis meninggal, misalnya ya, kalau dokter bisa ngomong begitu, besok sore, masih nggak kepoin Instagram orang, padahal besok mati nih, masih nggak kepoin Instagram orang, oh dia lagi pacaran sama siapa ya, oh dia baru putus ya, oh dia difitnah, atau dikabarin selingkuh, masih nggak? Kalau kita divonis meninggal besok, kan enggak. Kita nggak akan menyanyiakan waktu kita begitu saja. Pasti kita banyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak taubat. Orang ngajak berantem nih, nggak mau kita layanin karena kita tahu kita mati besok. Kita perbaiki sholat kita pasti qiyamul-lail, nggak mungkin qiyamul-lail kalau kita besok mati, teman-teman sekalian. Karena kita tahu ini sholat terakhir, saya memperbanyak sholat dengan khusyuk. Tapi sayangnya karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita lalai, kita buat suka-suka kita. Kita ini lupa panjang angan-angan, seakan kita ini matinya masih lama. Jangan kegeeran, wahai para generasi muda. Banyak kok orang yang tiba-tiba mati, padahal hari ini sehat, misalnya. Jadi itu kenapa Rasul katakan orang yang paling pandai, orang yang ingat mati. Kenapa? Karena kalau dia ingat mati, dia pasti hati-hati tuh. Berpikir dulu sebelum ngomong, dampaknya sama orang ini apa ya kalau saya bicara begini. Berpikir dulu sebelum dia berbuat, zalim gak ya sama orang, curang gak ya sama orang. Dan dia tahu bahwa dalam surah Yasin ayat 65, dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dalam surah Yasin 65 dijelaskan bahwa nanti nih setelah kita hidup, kemudian kita mati, kita masuk ke alam kubur, entahlah kita dapat nikmat surga atau kita dapat siksaan di alam kubur, kan nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Kemudian kita masuk ke padang mahsyar, kita masuk ke yaumul hisab. Kita berduaan saja tuh dengan Allah. Nah, di situ baru dia memberikan kesaksian. Bumi yang kita injak ini memberikan kesaksian tentang apa yang kita lakukan. Tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita memberi kesaksian tentang betapa keburukan yang kita lakukan selama di dunia. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa kelak ada yaumul hisab, dia pasti akan takut sekali teman-teman sekalian untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Karena semuanya secara terperinci Allah akan lihat dan Allah akan hitung. Jadi untuk orang-orang yang beriman, dia tidak akan memanfaatkan waktunya dengan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Orang yang kepo pada hidup orang lain, karena dia tadi tuh dia punya banyak waktu luang. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang manusia banyak sekali tertipu, yaitu nikmat senggang atau nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Kadang kalau kita punya waktu luang, main-main kerjanya. Tapi kalau waktu kita sempit, baru kita sungguh-sungguh. Kayak tadi tuh, kalau kita tahu besok kita mati, baru sungguh-sungguh. Tapi karena kita rasa hidup kita masih panjang, banyak main-main. Banyak melakukan amal-amal yang gak ada gunanya. Banyak cari kesalahan orang lain. Banyak cari aib orang lain. Kemudian waktu sehat. Banyak kita lalai dengan waktu sehat. Kalau sakit, baru deh tuh. Baru ingat Allah. Kalau sakit, baru banyak istighfar. Kalau sakit, baru deh dekat sama Allah. Kalau lagi sehat, petantang-petantang kesana kemari. Kalau lagi sehat, muter tawaf di mall 24 jam misalnya. Atau melakukan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Jadi, orang yang suka kepo dengan kehidupan orang lain, dalam artian kepo perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kepo urusan-urusan yang negatif. Karena dia punya banyak banget waktu luang. Jadi hati-hati, karena Rasulullah diingatkan dua kenikmatan yang orang banyak tertipu dari Ibnu Abbas ya hadisnya, hadis riwayat Bukhari, adalah karena dia punya banyak waktu luang dan dia punya kesehatan yang prima. Jadi dia suka buang-buang waktu. Sementara di hadis lain, Rasulullah SAW ingatkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang saya pikir ada lagunya juga ya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini sering kita dengar, tapi dalam pelaksanaannya sering kita lalai. Rasul ingatkan, manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Kenapa sih Rasul suruh kita manfaatkan waktu muda? Waktu muda disuruh
Bentar ya, ada sebutnya. Lari-lari di kacamata. Apa yang Rasulullah SAW ingatkan? Manfaatkan waktu muda sebelum waktu tua. Ada apa dengan waktu muda? Waktu muda ini kesehatan kita prima, teman-teman sekalian. Kesempatan membentang luas. Pikiran kita masih mampu dimanfaatkan secara maksimal. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dibanding dengan waktu tua, badan kita lemah. Jadi maksiat eh, apa kalau anak muda melakukan maksiat, kalau anak muda tidak melakukan maksiat itu luar biasa hebat. Kenapa? Karena dia punya kesempatan dan punya kekuatan yang prima, tapi dia pilih untuk dekat pada Allah. Makanya kata Rasul, 7 golongan orang yang akan dilindungi di padang mahsyar, salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Allah mengapresiasi anak-anak muda yang solih. Karena kalau orang tua solih ya udah biasa. Orang tua yang sudah sepuh-sepuh solih, sholat di masjid, ngajinya banyak, udah biasa, dekat perjumpaannya dengan Allah. Tapi kalau anak muda yang solih, itu baru hebat, itu baru luar biasa. Gejolak hawa nafsunya tinggi, lagi pengen pacaran, tapi kemudian ditahan. Ini akhafullah, saya takut sama Allah, nggak jadi pacaran. Pengen sayang-sayangan nih di Ramadan, puasa jalan tapi pacaran jalan, gimana sih? Padahal Rasulullah SAW ingatkan nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang jorok. I miss you, I love you, pada yang bukan mahram kan kata-kata yang tidak diperbolehkan di puasa ini. Juga pasca Ramadan tentu saja. Jadi teman-teman sekalian, balik lagi, Rasul ingetin bahwa ada 5 perkara sebelum 5 perkara yang harus engkau betul-betul paham, bahwa manfaatkan masa mudamu. Masa muda nggak terulang. Hakikat waktu itu cepat berlalu dan tidak akan kembali lagi. Jangan sampai kita ntar udah tua, nyesel ya dulu kenapa waktu muda nggak belajar Al-Quran. Nyesel ya dulu kenapa waktu muda nggak banyak belajar agama. Jangan sampai kayak gitu. Dan sekarang gelombang hijrah di Indonesia ini luar biasa. Gelombang hijrah anak muda ya, luar biasa. Jadi manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Masa muda ini nih teman-teman yang jomblo yang belum nikah nih. Coba manfaatkan untuk banyak belajar Al-Quran, banyak hafal Al-Quran, ketimbang pacaran gak jelas, ketimbang kongko nongkrong kesana kemari gak jelas. Kenapa? Kelak kau menikah, kau akan ajarkan anak-anakmu. Ibunya cinta Quran, anaknya pun insya Allah akan cinta Quran. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibunya hebat, ibunya pinter, ibunya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Jadi manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Kedua, kata Rasul apa? Manfaatkan masa sehat sebelum masa sakit. Jadi ketika engkau diberikan kesehatan yang prima, ayo dong ibadahnya sungguh-sungguh, ayo dong ngajinya banyak dalam setiap hari, ayo dong qiyamul lailnya diperkencang. Apalagi di Ramadan ini, kita melakukan 2 jihad. Di siang hari jihad puasa, di malam hari jihad qiyamul lail, atau sholat tarawih, atau sholat malam. Kemudian kata Rasul, manfaatkan masa kayamu sebelum masa fakirmu, sebelum masa miskinmu. Lagi kaya, ayo dong banyak sodakoh, ayo dong banyak bantu orang. Manfaatkan masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Nanti kalau udah mati, nyesel tuh. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, orang-orang yang sudah mati itu nyesel. Bilang sama Allah begini, ya Allah, hidupin saya sebentar aja ya Allah. Kalau engkau tunda kematian saya ya Allah, saya pasti sedekah ya Allah. Jadi mereka nyesel, kenapa di dunia waktu hidup nggak sedekah? Jadi mereka pengen Allah hidupkan lagi atau Allah tunda kematiannya supaya bisa sedekah, karena akhirnya dia mulai paham bahwa keutamaan sedekah luar biasa untuk tolong dia. Karena ada 3 hal yang bisa tolong kita ya, ilmu bermanfaat, amal jariah, dan doa anak saleh. Jadi jangan jadi orang yang merugi teman-teman sekalian dengan melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kembali lagi, orang-orang bisa melakukan kepo kepada urusan orang lain karena pertama dia memiliki banyak waktu luang, atau yang kedua dia tuh iri dan dengki. Kenapa sih dia sukses? Kenapa sih dia kaya? Akhirnya kepo. Itu namanya penonton ya, kepo urusan orang lain. Kenapa? Karena dia mau cari-cari kesalahan. Kalau orang udah iri dengki, dia kaya, enak banget tuh hidupnya, kaya raya, populer, sehat, anak-anaknya banyak, suaminya ganteng, sempurna banget hidupnya. Akhirnya dia kepo. Kenapa? Karena dia sebenarnya iri dan dengki ngeliat kehidupan itu. Makanya kalau teman-teman posting segala sesuatu boleh, tapi ada batasnya. Karena kita nggak pernah tahu, kita posting nih. Kita posting, dulu saya sangat sering posting anak secara berlebih-lebihan. Akhirnya saya menyadari bahwa ada batas-batas yang boleh kita posting, ada yang nggak boleh kita posting. Dan kalau posting anak, kalau bisa tulis hashtag Masya Allah. Kenapa? Di luar sana mungkin ada orang yang iri dan dengki, mungkin ada orang-orang yang mohon maaf
belum dikaruniai anak mungkin, atau mungkin dalam pernikahan dia belum menikah, misalnya dia iri dan dengki sehingga mendatangkan sesuatu yang buruk kepada diri kita dengan penyakit ain ya, dia lihat terus dia nggak suka, mendatangkan satu keburukan kepada kita. Jadi kitanya juga jangan pancing-pancing untuk terus upload semuanya misalnya. Jadi upload sesekali, silakan sesuatu yang sekiranya mendatangkan sebuah inspirasi, boleh. Jadi orang yang suka kepo kehidupan orang lain, salah satunya karena dia iri dan dengki. Jadi dia suka cari-cari kesalahan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan suudzon sama orang, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan suka gunjing. 3 poin ini nih. Orang-orang yang melakukan 3 hal ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi 3 hal yang kita nggak boleh. Kita suuzon sama orang lain, kemudian kita tajassus, kita cari-cari kesalahan orang lain. Untuk bisa cari kesalahan orang lain kan kita harus kepo dulu kehidupannya, supaya kita bisa tahu kekurangannya di mana, kesalahannya di mana. Baru setelah itu kita gunjing deh. Jadi tahap pertama kita akan suuzon sama orang. Kita dengar berita yang kita nggak tahu kebenarannya, kita ikut-ikutan, nggak nyangka ya orang kayak gitu, ternyata begini, suuzon. Padahal kita nggak lihat langsung, atau padahal kita nggak dengar langsung, kita cuma termakan berita hoax. Hati-hati teman-teman sekalian. Setelah suuzon, maka kita sibuk kepo sama berita-beritanya. Kita sibuk cari di Instagram atau di YouTube atau berita-berita negatif yang berkenaan dengan diri saudara kita tersebut. Setelah itu kita gunjing. Gak nyangka ya, kita gunjing perkara yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, perkara yang engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Tentu kita jijik ya memakan bangkai. Itu namanya gunjing, atau dalam bahasa di hadis Rasulullah kita kenal dengan nama ghibah. Fitnah dan ghibah itu sama saja. Fitnah itu apa? Kita ngomongin seseorang di belakang yang tidak betul kebenarannya. Ghibah adalah kita ngomongin seseorang di belakang yang betul ada pada dirinya, tapi kalau dia dengar dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Dan kedua-dua halnya tidak diperbolehkan dalam agama kita, teman-teman sekalian. Ingat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengharamkan atas sesama kalian untuk ditumpahkan darahnya, untuk dirampas hartanya, dan dirusak kehormatannya. Jadi sesama muslim, sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, haram kita ganggu hartanya, kita ganggu kehormatannya, haram kita tumpahkan darahnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang suka kepo urusan orang lain, suka cari-cari kesalahan, apa akibatnya nanti? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ingatkan, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka ngurusin kehidupan orang lain, suka cari-cari kesalahan, suka nguping, pengen tahu aja berita-berita orang lain, maka di hari akhir telinganya akan dituangkan cairan tembaga. Ya, jadi panas luar biasa cairan tembaga itu, teman-teman sekalian. Jadi itu orang-orang yang suka kepo urusan orang lain, dalam hal ini adalah tajassus, cari-cari kesalahan. Daripada kepo urusan orang lain, teman-teman sekalian, kenapa nggak kita kepo saja dengan ilmu? Jadi kita hari ini bahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Daripada kita kepo urusan orang lain yang nggak ada manfaatnya untuk kita, kalau kita tajassus ya cari-cari kesalahan, mendingan kita kepo dengan urusan dalam menuntut ilmu. Maka saya akan bahas di sini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, keutamaan orang-orang yang senantiasa cinta ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Fatir ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama, adalah orang-orang
orang yang berilmu. Jadi keutamaan kita menuntut ilmu adalah kita pasti jadi takut kepada Allah. Semakin banyak kita ikut kajian online kah atau kita datang ke masjid kah, kita pasti jadi takut sama Allah. Kalau kita udah takut sama Allah, ibadahnya benar, ibadahnya khusyuk, meninggalkan perkara-perkara yang gak ada gunanya, karena kita takut sama Allah. Jadi keutamaan menuntut ilmu, dan kita seharusnya menjadi orang yang kepo dengan ilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut pada Allah, dia berhati-hati dalam bertindak tanduk, dalam berkata-kata, dalam berbuat. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang senantiasa kepo dengan ilmu, atau orang-orang yang suka menuntut ilmu, maka dia mendapatkan banyak keutamaan yang dihimpun dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju syurga. Jadi orang-orang yang suka menuntut ilmu, maka Allah lapangkan dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan hadis tersebut dengan kalimat, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita lagi belajar, kita lagi menambah pengetahuan kita, maka kita dimintai ampun oleh penduduk langit, artinya para malaikat, meminta ampun untuk kita, dan juga penduduk bumi, sampai ikan-ikan di dalam air itu meminta ampun untuk kita. Kitanya aja nggak bisa dengar, jadi kita nggak tahu bahwa mereka sedang meminta ampun kepada kita, orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Bayangkan, kita kan dosanya banyak, teman-teman sekalian. Mata kita berdosa memandang sesuatu yang bukan haknya atau yang haram. Telinga kita berdosa mendengar sesuatu yang nggak patut kita dengar. Lisan nih paling banyak dosanya. Ada riba, fitnah, zalim, namimah, adu domba, dusta, dan sebagainya. Kemudian tangan kita curang atau menyentuh kepada yang bukan haknya, kaki melangkah ke tempat yang haram. Banyak dosa kita ini. Hanya saja Allah tutup aib kita di depan mata manusia, sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Jadi kita perlu bahwa malaikat dan penduduk bumi meminta ampun untuk kita. Dan kalau kita menuntut ilmu, mereka meminta ampun untuk kita. Ya. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan perkataan Rasulullah, sesungguhnya keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dari bintang-bintang lainnya. Maksudnya adalah orang berilmu itu bisa memberikan pengaruh ilmunya kepada orang lain, pengaruhnya besar. Sementara orang ahli ibadah itu ya ibadah saja, dia ibadah untuk dirinya saja. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah itu seperti cahaya bulan dengan cahaya bintang. Maknanya adalah orang berilmu, dia punya ilmu, manfaat untuk orang lain. Dia share kepada orang lain ilmunya. Kebaikannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, ilmu membuat ibadahnya benar. Ilmu membuat dia bersemangat dalam ibadah. Dan ilmu itu dia berikan kepada orang lain. Tapi kalau ahli ibadah, ya ibadah untuk dirinya sendiri saja. Makanya Rasul umpamakan ilmu, ahli ilmu dengan ahli ibadah, seperti cahaya bulan, bisa nerangin orang banyak, dan cahaya bintang. Ahli ibadah ya untuk dirinya sendiri saja. Jadi kita mau bahwa kita kepo terhadap ilmu. Kenapa? Karena kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian penduduk langit dan bumi akan minta ampun kepada Allah untuk kita. Kemudian kita juga dikatakan sebagai orang berilmu itu pengaruhnya sangat besar. Orang berilmu itu bisa merubah sebuah peradaban loh. Dia punya ilmu, dia share ilmunya kepada orang lain yang tadinya fakir, yang tadinya bodoh pemahaman menjadi pandai. Maka ya, orang berilmu dapat amal jariah yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW juga lanjutkan hadis tersebut dengan kalimat, sesungguhnya ulama, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, artinya dia berilmu terus dia share ilmunya kepada yang lain, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi ini pembelajaran untuk kita teman-teman sekalian. Banyak banget yang harus kita pelajari. Ilmu dunia kita harus belajar nih. Dan juga ilmu akhirat tentu saja. Teman-teman mau jadi dokter boleh, tapi dokter yang salihah. Teman-teman mau jadi pengacara boleh, pengacara yang hafal Quran. Teman-teman mau jadi pejabat negara boleh, pejabat negara yang takut Allah. Jadi kepo terhadap
Masa iya sih kita belajar agama 24 jam? Kan nggak juga. Kita harus tahu juga kan tentang kondisi sosial, perekonomian, politik. Setidaknya kalau orang ajak bicara kita kan mengerti seperti itu. Jadi banyak sekali ilmu yang kita harus tahu teman-teman sekalian. Dan semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Semakin kita belajar, kita semakin merasa bodoh. Kenapa? Karena terlalu banyak ilmu yang kita nggak tahu. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Dia akan banyak sekali bicara tanpa ada isinya. Tapi orang yang berilmu, saya menasihati diri saya sendiri, itu tadi, dia semakin berhati-hati dengan apa yang keluar dari lisannya. Jadi untuk teman-teman semua, pelajari ilmu dunia, teman-teman jurusan apapun umum silakan. Tapi juga tidak melupakan dengan ilmu akhirat. Itu wajib teman-teman sekalian. Dalam surah Ar-Rum ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi kita nggak mau. Kita mau jadi pedagang online shop, tapi yang salihah, yang suka ikut kajian. Kita mau jadi artis, tapi artis yang belajar ilmu agama juga. Sekarang kita lihat ya banyak sekali artis-artis yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lihat mereka menginspirasi orang lain. Sehingga Indonesia ini 5 tahun belakangan terjadi gelombang hijrah besar-besaran. Salah satunya karena dimotori oleh para public figure. Mereka sekali menayangkan video ikut pengajian, yang lain jadi ikut-ikutan termotivasi juga untuk ikut pengajian. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang-orang yang mengetahui, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Artinya teman-teman sekalian, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menambah diri dengan ilmu, yang senantiasa menambah diri dengan pengetahuan. Teman-teman nggak suka baca, jadi saya sama suami ini beda nih. Saya suka baca, suami saya suka nonton. Jadi gimana caranya supaya kita sama-sama bisa nyambung nih kalau kita diskusi? Saya suka baca, suami suka nonton. Nonton apa? Nonton YouTube ceramah-ceramah. Karena ada orang nggak terlalu suka baca, sukanya auditori kan, sukanya dengar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa dengan mendengar. Tapi ingat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena kalau kita ngaji kuping, ngaji, dengar doang, nanti kalau selesai pengajian temennya tanya, tadi bahas apa sih? Ya nggak tahu lah, pokoknya soal orang yang kepo nggak boleh, tapi orang yang kepo ilmu boleh. Ntar begitu doang. Tapi kalau kita dalam satu majelis ilmu, kemudian kita catat, ada hadis-hadis yang diucapkan, kemudian ada ayat-ayat yang dibacakan, kita bisa ulang lagi tuh di rumah, kita tadabbur lagi, kita dengar, kita catat, semakin menempel, dan kita berharap agar kita mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Kemudian dari saya masih lanjutkan ya, ternyata hadis tadi itu panjang tuh. Keutamaan orang cinta ilmu itu adalah orang yang dapat syurga. Allah mudahkan jalan menuju syurga. Penduduk langit dan bumi akan meminta ampun untuknya. Orang yang berilmu atau ulama adalah pewaris para nabi, dia dapat keberuntungan yang besar. Semua itu terhimpun dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian teman-teman sekalian, keutamaan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu adalah orang yang dipahamkan akan agama, orang yang Allah buat suka dengar kajian agama, orang yang suka dengar ceramah. Sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan daripadanya. Kalau Allah sayang kita, Allah akan buat kita semangat untuk belajar agama. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahami. Makanya doa kalau habis hijrah tuh doa, ya Allah buat saya senang datang kajian ilmu, ya Allah, ya Allah buat saya semangat, ya Allah berada dalam kajian ilmu, ya Allah. Begitu ciri-ciri orang yang Allah ingin dia jadi orang baik. Allah akan buat dia senang belajar agama. Allah akan buat dia ketagihan untuk dengar ceramah. Allah akan buat dia senang berada dalam majelis ilmu. Jadi kalau teman-teman senang dengar ilmu, senang dengar ceramah, bersyukur pada Allah karena nggak semua orang senang berada di majelis ilmu. Nggak semua orang senang dengar ceramah. Aduh, bosan banget sih dengar ceramah tuh. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang khusyuk dengar ceramah, anak muda loh, khusyuk dengar ceramah. Teman saya di Malaysia mengatakan orang Indonesia ini hebat ya, anak-anak mudanya paling banyak di masjid. Saya juga ceramah di Malaysia, saya lihat yang banyak orang-orang tuanya teman-teman sekalian. Tapi di Indonesia kalau ceramah, anak-anak mudanya banyak.
Jadi bersyukur kepada Allah, Allah yang buat kita senang untuk berada di majelis ilmu. Dan itu adalah hadiah yang sangat luar biasa untuk kita. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian berikutnya, keutamaan kita kepo dengan ilmu adalah kita akan hidup terus walaupun kita mati nanti. Kalau kita menuntut ilmu, kita jadi orang berilmu, otomatis orang yang berilmu pasti akan menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Walaupun kita mati nanti, kita akan hidup terus. Maknanya apa? Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang masyhur yang sering teman-teman dengar, jika seorang mati, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Jadi, kepolah terhadap ilmu, belajarlah teman-teman dimanapun berada, belajar setinggi-tingginya. Kita belajar, teman-teman boleh belajar di universitas boleh, atau belajar di kajian-kajian, di kursus-kursus boleh. Ada teman-teman yang memilih untuk, kalau saya pribadi, saya senang dengan dunia kampus misalnya, pengen terus kuliah, terus menerus. Jadi waktu sebelum nikah, saya kasih persyaratan kepada orang yang mau nikah dengan saya, dengan mengatakan, yang sekarang saat ini jadi suami saya kasih syarat pranikah. Saya bilang, izinkan saya menuntut ilmu terus, dan terbukti beliau izinkan saya untuk sekolah terus. Atau teman-teman boleh cari ilmu lewat kajian-kajian, atau boleh cari ilmu lewat kursus-kursus. Pokoknya tiap hari adalah tambah nih informasi di dalam kepala kita dengan ilmu-ilmu. Ibarat teko, teman-teman kalau kosong, gimana bisa menuangkan air? Begitu pula dengan kita, kalau kita kosong, apa yang mau kita bagi kepada orang lain? Sementara Rasulullah SAW ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain, orang yang memberi manfaat, orang yang memberikan kebaikan pada orang lain. Kalau kita kosong, kita nggak punya apa-apa, gimana kita bisa kasih kepada orang lain? Maka itu yang menjadi tugas kita untuk senantiasa menuntut ilmu dengan ilmu yang baik-baik tentu saja. Teko diisi teh, keluarnya teh. Teko diisi sirup, keluarnya sirup. Teko diisi air comberan, keluarnya air comberan juga dong. Gitu. Jadi banyak isi dengan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Jadi begitu teman-teman sekalian, pembahasan saya secara singkat sudah saya jelaskan. Saya rangkum lagi sekali lagi bahwa seorang mukmin adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya bagi dia. Dia tidak akan sibuk menghabiskan waktunya begitu saja dengan kepo-kepo Instagram orang lain, atau Instagram mantan misalnya, atau Instagram orang yang dia senang. Nggak boleh ya. Kalau kita senang sama orang, justru kita harus tutup aksesnya. Kenapa? Kalau kita senang sama orang, kita suka sama orang, kita ngeliatin, kita stalking, itu semakin subur rasa suka kita. Seperti tanaman nih. Tanaman kita kasih pupuk, kita kasih air, semakin subur. Padahal Allah SWT ingatkan, wala taqrabu zina, kata Allah jangan dekati zina. Artinya segala sesuatu yang sekiranya buat kita mendekat, tutup aksesnya. Blok aja nggak apa-apa. Blok Instagram atau blok handphone sementara ya, untuk kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Nggak usah stalking kehidupan orang lain. Percayalah, apa yang diposting di Instagram oleh para artis atau para influencer adalah foto-foto yang sudah mereka pilih, foto-foto yang sudah mereka filter. Kenyataannya tidak ada hidup yang sempurna, kenyataannya tidak ada hidup yang bahagia terus-menerus. Ada sedih, ada senang, ada susah juga pasti ada. Jadi tidak perlu kepo dengan urusan kehidupan orang lain, kecuali kehidupan orang lain tersebut adalah kehidupan yang membuat kita terinspirasi. Contoh, wah keluarga ini keluarga yang rajin dengan Qurannya, wah keluarga ini keluarga yang berprestasi, atau orang ini adalah orang yang banyak menunjukkan kebaikan. Boleh kita kepo untuk kita tiru kebaikannya. Tapi kalau sekiranya urusan-urusan negatif, nggak perlu. Kita harus mensibukkan dengan keburukan kita sendiri. Nangis setiap hari dengan dosa kita. Nangis setiap hari dengan maksiat yang kita kerjakan. Yang tahu berbuat maksiat siapa? Kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sih ngeliat kita, wah soleh ya, oh baik ya, oh luar biasa, Masya Allah. Tapi kan dia nggak tahu apa yang kita perbuat dalam kesendirian misalnya. Dia nggak tahu apa yang kita perbuat ketika orang lain nggak ada misalnya. Bahwa kita ini adalah pendosa, kita ini adalah orang yang banyak buat maksiat. Jadi banyak bertobat untuk diri sendiri. Rasulullah SAW itu bertobat sehari 70-100 kali, padahal dijamin masuk surga, apalagi dengan kita. Kita istighfar di Ramadan ini, banyak amal saleh. Rencanakan untuk menghatam berapa kali, ini sudah berlalu hampir setengah Ramadan. Apakah sudah khatam Al-Qur'annya? Qiyamul Lailnya bagaimana? Nanti mau masuk 10 malam terakhir, lebih kencang lagi ibadahnya. Kita nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal yang nggak ada gunanya bagi kita. Silakan untuk banyak menuntut ilmu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Perempuan-perempuan harus pintar. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa menurut penelitian, kepintaran anak itu salah satu faktornya adalah diwariskan dari ibunya.
Nah, jadi perempuan-perempuan harus pintar supaya kita bisa punya generasi-generasi yang pintar juga. Seperti itu teman-teman sekalian, saya serahkan kepada MC kita untuk membuka sesi tanya jawab.